Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, tidak ada kebahagiaan melebihi ketika kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada penderitaan melebihi ketika kita mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi ketika kita mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi ketika kita bermaksiat kepada Allah. Sahabatku, ada kelaziman dalam diri kita, dalam diri manusia, bahwa jiwa manusia cenderung untuk mencintai kebaikan, mencintai orang baik. Bisa kita tanya pada diri kita sendiri ketika kita mencintai seseorang atau mencintai sesuatu, pasti salah satu penyebabnya karena di dalamnya ada unsur-unsur kebaikan. Mungkin kita yang sudah memiliki istri, kita mencintai istri, yang sudah memiliki suami, kita mencintai suami. Ketika ditanya alasannya kenapa Anda mencintai istri, mencintai suami, pasti kita akan menyebutkan salah satu atau beberapa faktor dari kebaikan mereka. Atau ketika kita mencintai sesuatu barang, ketika ditanya kenapa Anda mencintainya, maka pasti kita mengajukan faktor-faktor kebaikan dari barang itu sehingga kita mencintai. Jika kebaikan menjadi salah satu faktor, bahkan boleh jadi menjadi faktor penentu kita mencintai seseorang atau mencintai sesuatu, pertanyaannya adalah siapa yang lebih baik kepada kita ketimbang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan kalau kita berusaha menghitungnya pun kita tidak akan pernah sanggup. Coba seandainya Allah menjadikan pemberiannya sebagai utang yang harus kita kembalikan, betapa kita tidak akan sanggup mengembalikan pemberian-pemberian Allah. Tetapi kebaikan Allah, kasih sayang Allah, pemberian yang begitu banyak sehingga kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Allah hanya menuntut kita melakukan beberapa perbuatan, dan itu pun kalau kita perhatikan bukan untuk Allah. Allah masih menjanjikan imbalan, Allah masih menjanjikan pahala, Allah menjanjikan surga atas apa yang kita kerjakan. Dan Allah tidak akan pernah rugi seandainya kita tidak melaksanakan apa yang akan diperintahkan, karena justru kitalah yang akan rugi jika kita tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ketika kita ditanya apakah Anda mencintai Allah, tentu saja ketika kita memikirkan pemberian Allah yang begitu banyak kepada kita, jawaban kita pasti, saya mencintai Allah sepenuh hati. Tetapi tentu saja pernyataan itu saja tidak cukup. Harus ada pembuktian yang menunjukkan bahwa kita benar-benar mencintai Allah. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini pun saya ingin mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian untuk merenungkan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Ali Imran ayat ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayat. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa tolok ukur kecintaan kepada Allah adalah
ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah mensyaratkan bagi seseorang yang mengaku dirinya sebagai pencinta Allah, maka dia harus mencontoh, menteladani ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang harus kita ikuti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, pola pikirnya. Yang kedua, penampilannya. Yang ketiga, tentu saja amal perbuatannya. Pola pikir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita sering dengar dari penjelasan para ulama, di antaranya adalah menjadikan Allah di atas segala-galanya, menjadikan akhirat lebih penting ketimbang dunia, menjadikan alam kubur lebih diperhatikan ketimbang tempat tinggal kita sekarang, dan menjadikan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Itulah sepanjang hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memikirkan itu, bagaimana Allah beliau letakkan di atas segala-galanya, dan pikiran itu disampaikan kepada umat-umatnya agar umatnya pun berpikir seperti apa yang beliau pikirkan. Bagaimana akhirat menjadi lebih utama sehingga mendapatkan perhatian yang cukup dibanding dengan kehidupan dunia yang hanya sementara. Bagaimana alam kubur lebih dihiasi, lebih dimakmurkan, meskipun belum ditinggali, belum ditempati ketimbang rumah yang sekarang kita tempati. Karena pada akhirnya, tempat seindah apapun yang kita tempati sekarang pasti akan ditinggalkan. Dan kita akan segera pindah ke alam kubur, di mana kita tidak bisa membangun alam kubur ketika kita sudah berada di sana. Berbeda, kita bisa membangun kehidupan dunia dan tempat tinggal di dunia sambil menjalani kehidupan di dunia. Kemudian bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memikirkan umat sepanjang hari, sepanjang malam. Yang ia pikirkan adalah kemaslahatan, kemanfaatan umat, baik untuk kehidupan dunia mereka, terutama untuk kehidupan akhirat. Inilah salah satu faktor yang harus kita contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penampilannya jika memungkinkan, dan kita mendapatkan informasi bagaimana penampilan fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berusaha menirunya dan kita niatkan untuk mengagungkan beliau, maka itu termasuk bagian dari mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang lebih penting juga dari itu adalah bagaimana tindakan, perbuatan, ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika faktor itu dijadikan indikator oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya mencintai Allah, maka syarat utamanya adalah harus menteladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena kita tahu pasti tidak ada orang yang paling mencintai Allah melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kecintaan tertinggi kepada Allah hanya dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika di antara kita yang telah mengaku umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan diri mencintai Allah, tentu saja kita pun harus mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 keuntungan jika kita telah mencintai Allah, maka Allah pun akan mencintai kita. Kalau kecintaan kita tidak sempurna kita wujudkan dalam amal perbuatan, atau tidak sempurna kita buktikan, maka Allah akan mengampuni kekurangan-kekurangan kita. Disinilah letaknya Maha Pengampun Allah, Maha Pengasih Allah, Maha Penyayang Allah. Dan kita sungguh beruntung memiliki Tuhan yang namanya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita dengan hidayah, taufik serta inayahnya, sehingga ilmu kita bertambah, wawasan kita semakin luas, dan amal kita semakin sesuai dengan tuntunan syariat. Juga mudah-mudahan kita tidak tersesat, apalagi menyesatkan orang lain. Sahabat yang saya cintai, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.